Sampah merupakan salah satu masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Sampah ini apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tumpukan sampah yang semakin banyak, yang akhirnya berdampak kepada masalah lingkungan karena pengolahan sampah yang tidak baik menyebabkan sampah menjadi polutan bagi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meina Merita, Kader Pokja 3 PKK Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana cara pengolahan sampah dengan prinsip 3R, yaitu dengan tema pengolahan sampah rumah tangga dengan materi pengolahan sampah rumah tangga untuk sesuatu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita membahas apa itu reduce, reuse, dan recycle, sampah rumah tangga yang kita hasilkan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama sampah organik, di mana sampah organik adalah sampah basah atau sampah hayati yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah non hayati atau sampah kering. Sampah non organik ini sampah yang sulit untuk terurai. Contohnya styrofoam, botol plastik. Kemudian yang ketiga adalah sampah berbahan beracun dan berbahaya. Sampah ini termasuk sampah yang spesifik. Contohnya batu baterai. Untuk kita ketahui, botol plastik seperti ini membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk bisa terurai. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu yang dapat kita lakukan adalah pengolahan sampah rumah tangga dengan prinsip 3R. Apa itu 3R? R pertama, reduce. Reduce adalah mengurangi volume sampah yang kita hasilkan sendiri. Sebagai contoh, jika kita pergi ke pasar atau berbelanja, sebaiknya kita menggunakan tas seperti ini untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Ini adalah salah satu upaya mengurangi volume sampah yang kita hasilkan sendiri. Kemudian contoh yang lain, ini kalau kita berpergian, sebaiknya kita menggunakan botol minuman sendiri, karena kalau nanti tidak kita bawa seperti ini, pasti di jalan atau dimanapun kita membeli botol minuman. Ini adalah sampah. Jadi untuk mengurangi volume sampah yang kita hasilkan, kita menggunakan botol minuman sendiri. Kemudian yang kedua, reuse. Reuse di sini adalah menggunakan kembali sampah untuk manfaat yang sama atau manfaat yang lainnya. Sebagai contoh, ini awalnya adalah botol mineral. Sekarang saya gunakan untuk tempat garam. Ini adalah salah satu memanfaatkan kembali dengan fungsi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, recycle. Recycle adalah mendaur ulang atau mengolah sampah menjadi produk baru yang bernilai dan bermanfaat sehingga memiliki nilai ekonomis. Di sini contoh yang telah kami buat. Kami membuat ekoenzim dari sampah rumah tangga. Ekoenzim ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk pupuk. Jadi, kenapa kami menggunakan ekoenzim ini sebagai recycle kami? Karena setiap hari rumah tangga kita menghasilkan sampah rumah tangga atau sampah dapur. Jadi salah satu solusi mengurangi sampah rumah tangga, kami gunakan sampah rumah tangga atau sampah dapur untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan menjadikan sebuah produk dengan nama ekoenzim. Ini adalah hasil dari pembuatan ekoenzim selama 1 bulan. Kemudian ini pembuatan enzim selama 2 bulan. Jika kita ingin mendapatkan pemurnian dari ekoenzim, membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi makanya kami berikan contoh, ada 1 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, karena sebagusnya untuk menghasilkan enzim yang bagus, hasilnya ada 3 bulan, baru bisa kita pakai. Jadi inilah ekoenzim yang bisa dimanfaatkan dan siap untuk dipasarkan di minimarket yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian contoh yang lain. Di sini kami contoh yang lain ada namanya bunga dari kulit jagung yang merupakan sampah yang banyak dihasilkan di Kabupaten Pasaman Barat. Karena Kabupaten Pasaman Barat merupakan potensi jagung. Jadi kami mengambil jagung ini sebagai olahan recycle kami dan kami gunakan yang nantinya bisa menambah pendapatan keluarga. Jadi untuk kegiatan recycle ini, kami di Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan satu kegiatan pengolahan sampah dengan nama Rumah Kreasi Ibu yang mengolah sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya ini adalah tas yang berasal dari sampah plastik. Nah, ini adalah tempat pensil, bahan dasarnya adalah botol plastik juga seperti ini.
Jadi untuk lebih jelasnya kegiatan recycle ini, mari kita ikuti proses pembuatan ekoenzim dan bunga dari kulit jagung. Kali ini kami akan mencontohkan berbagai kegiatan recycle yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Salah satunya adalah pembuatan ekoenzim yang berasal dari sampah dapur yang dihasilkan setiap hari dari kegiatan rumah tangga. Untuk pembuatan ekoenzim ini, pertama kita siapkan bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang digunakan terdiri dari sampah rumah tangga, kemudian gula merah dan air. Kemudian untuk alat yang digunakan terdiri dari timbangan, talenan dan pisau, wadah. Lalu untuk penutupnya kita gunakan plastik dan tali. 3 kg sampah rumah tangga atau sampah dapur, kemudian 10 liter air. Cara pembuatan ekoenzim: pertama, haluskan sampah rumah tangga atau sampah dapur seperti sayuran dan buahan dengan cara dicincang. Kemudian, haluskan gula merah dengan mencampurkan air sedikit. Kemudian siapkan wadah, lalu masukkan gula yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan air ke dalam wadah, aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan potongan sampah yang sudah dicincang tadi ke dalam wadah. Lalu, tutup wadah dengan rapat dengan menggunakan plastik dan diikat dengan tali. Jika menggunakan wadah kecil seperti botol plastik untuk wadahnya, kita harus membuka botol tersebut setiap hari. Tujuannya agar tidak terjadi peledakan karena ekoenzim mengandung gas. Dan jika kita menggunakan wadah besar, cukup dibuka 1 kali seminggu saja untuk melihat apakah proses ekoenzim yang kita buat berhasil. Kemudian kita tunggu selama 3 bulan untuk mendapatkan pemurnian ekoenzim. Ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari pembuatan ekoenzim, yaitu untuk pupuk tanaman, sebagai pengganti cuci piring, untuk pembersih toilet atau kamar mandi, untuk membersih lantai, dan untuk penyemprotan lingkungan. Kemudian produk recycle lainnya yaitu pembuatan bunga dari kulit jagung. Untuk pembuatan bunga dari kulit jagung ini, terlebih dahulu siapkan alat dan bahan yang digunakan. Untuk bahan-bahannya terdiri dari kulit jagung, wantek warna merah, kantong plastik berwarna hijau, dawai untuk batang, kaleng susu bekas untuk pot atau boleh apa saja yang sesuai, benang, air dan garam. Dan untuk alat-alat yang digunakan seperti gunting, lem tembak, pemotong dawai, lampu cemprong, kompor, panci untuk merebus. Cara membuat bunga jagung dari kulit jagung: pertama, rebus air hingga mendidih. Tuangkan wantek ke dalamnya dan dikasih garam secukupnya. Lalu masukkan daun jagung ke dalamnya. Rebus daun jagung selama 1 jam. Setelah 1 jam, matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Setelah dingin, keluarkan daun jagung dari panci. Lalu jemur daun jagung selama 2 jam. Kemudian kulit jagung yang sudah diwantek tadi dipotong atau digunting seperti kelopak bunga mawar. Buat kelopak bunga mawar sebanyak 13 buah. Selanjutnya, buat benang sari bunga jagung dari kulit jagung. Berikutnya, untuk membuat daun, gunting kantong plastik berwarna hijau menyerupai daun. Kemudian, lipat daun sehingga berbentuk sirip daun. Untuk membuat sirip daun, bakar di bagian garis lipatan tadi. Setelah itu, ambil kelopak bunga jagung tadi, lem dengan lem tembak pada inti sari yang sudah dibuat tadi. Rangkai membentuk bunga mawar. Setelah terbentuk jadi bunga mawar, pasangkan dawai pada bunga tersebut. Setelah itu, pasangkan daun pada dawai yang sudah ada bunganya tadi, lalu balut dawai dengan kantong plastik berwarna hijau dengan cara digunting terlebih dahulu. Setelah itu, susun bunga jagung yang sudah dirangkai ke dalam pot. Dengan adanya pengelolaan sampah rumah tangga, maka lingkungan kita menjadi bersih, indah dan nyaman. Selain itu juga mengurangi timbulnya berbagai macam penyakit
bangkit serta menambah pendapatan keluarga dari hasil kreativitas dan inovasi olahan sampah rumah tangga. Mari ciptakan Pasaman Barat menuju bersih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai Pasaman Barat.